Welcome back to my channel. Hai. Assalamualaikum teman-teman. Kembali lagi di channel YouTube Irma Nurhidayati Stories. Jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara share, komen, like, subscribe, dan nyalakan tombol loncengnya untuk notifikasi ya. Terima kasih. Kawin kontrak CEO, karya Irma Nurhidayati. Selamat membaca. Apakah kamu tidak membaca poin terakhir di surat perjanjian itu? Di sana tertera dengan jelas kalau semua poin-poin di atas tidak berlaku untuk Arka Bagaskara. Jadi, semua peraturan itu khusus untukmu saja. Aku berdecak kesal. Kuakui kalau diri ini begitu bodoh, yang tidak membaca terlebih dulu isi dari surat perjanjian itu secara menyeluruh. Kalau sudah begini, maka sudah jelas aku pihak yang paling dirugikan. Dengan setengah kesal, aku langsung berlalu dari hadapan Mas Arka. Bisa kupastikan kalau lelaki itu tengah tertawa puas menertawakan kebodohanku. Kuhempaskan tubuh ini di kasur, mencoba menetralkan emosi dan kekesalan yang tengah berkecamuk dalam dada. Mengapa aku bisa teledor seperti ini? Saat mataku baru saja akan terpejam, tiba-tiba ponsel berdering. Ada pesan masuk dari Rere yang mengingatkanku untuk masuk kuliah hari ini. Hampir saja aku melupakan jadwal kuliah hari ini. Aku segera bergegas ke kamar mandi, membersihkan tubuh dan langsung bersiap-siap berangkat ke kampus. Di ambang pintu, aku berpapasan dengan Mas Arka. Lelaki itu mengernyit dan langsung mencekal pergelangan tanganku. Mau kemana? Tanya Mas Arka. Aku tidak langsung menjawab, melainkan melihat ke arah tangannya yang mencekal tanganku dengan sangat kuat. Seakan mengerti dengan arah tatapanku, lelaki itu langsung melepaskan cekalannya. Kaburlah, balasku asal. Sebelah alisnya terangkat. Jawab yang jujur. Aku berdecak kesal. Tentu saja ke kampus. Apakah Mas tidak melihat tas dan buku yang sedang kubawa? Baiklah, aku akan mengantarmu, ucap Mas Arka seraya berjalan menuju garasi mobil. Apa aku tidak salah dengar? Mas Arka akan mengantarku ke kampus. Kenapa aku mencium ada sesuatu yang tidak beres? Namun aku langsung menggeleng singkat, mencoba menghilangkan pikiran buruk tentang Mas Arka. Tak lama kemudian, mobil keluar dari garasi. Lelaki itu langsung menyuruhku masuk ke mobil. Ada keraguan yang menyelimuti diri. Tidak mungkin kalau Mas Arka memiliki penyakit lupa ingatan. Baru saja membuatku kesal, tiba-tiba sekarang berubah menjadi baik. Seakan-akan tidak pernah terjadi pertengkaran di antara kami. Mas Arka melajukan mobil dengan perlahan. Entah mengapa, melihat senyum aneh dari bibirnya semakin menambah kecurigaanku padanya. Selama di mobil, tak ada perbincangan yang terjadi di antara kami. Hanya sesekali terdengar suara deheman Mas Arka.
Di tengah perjalanan menuju kampus, tiba-tiba lelaki itu memberhentikan laju mobilnya. "Ada apa, Mas? Kenapa berhenti di sini?" Tanyaku penuh keheranan. "Turun," balasnya dengan menatap tajam ke arahku. "Apa?" "Turun." "Tapi ini kan masih jauh ke kampus, Mas." "Turun atau aku yang akan melemparmu ke jalanan," bentak Mas Arka. Dengan rasa kesal yang membuncah, aku langsung turun dari mobil. Setelah itu, Mas Arka langsung melajukan mobilnya kembali. Benar dugaanku, ada udang di balik bakwan. Tidak mungkin lelaki itu tiba-tiba berubah baik kalau tidak ada maksud terselubung. Aku menarik napas panjang, lalu mengembuskannya perlahan, mencoba berdamai dengan keadaan. "Tenang, Maira. Kamu pasti kuat berjalan sampai ke kampus. Semangat!" Aku terus berjalan, tidak memedulikan tatapan orang-orang yang menatap aneh kepadaku. Bukankah berjalan kaki di pagi hari itu menyehatkan tubuh? Namun tak berselang lama tubuhku terasa lemas. Dan hampir saja ambruk di jalanan. Beruntung, ada seseorang yang dengan gesit menangkap tubuhku. "Aira," ujar seseorang yang menolongku. Dengan kepala yang sedikit berat, kupaksakan diri untuk melihat siapa sosok yang telah menolongku. Remang-remang, wajahnya seperti familiar. "Kalut." Aroma khas minyak kayu putih memenuhi penciumanku. Perlahan, ku coba membuka mata, melihat pada sekeliling ruangan tempatku berbaring. Ternyata aku berada di salah satu ruangan kesehatan yang ada di kampus. Entah siapa yang membawaku ke sini, tetapi seingatku dia seperti Kak Lutfan. Benarkah Kak Lutfan ada di sini? Benarkah dia telah kembali? Namun, apakah pantas seorang wanita yang telah bersuami sepertiku masih mengharapkan cinta dari lelaki lain? "Syukurlah kamu sudah sadar, Ra. Dari tadi aku mencemaskanmu," ucap Rere. Aku tersenyum kepadanya, lalu mengangguk singkat. "Siapa yang membawaku ke sini, Re?" Rere tersenyum. "Kak Lutfanmu telah kembali, Maira. Dan tadi Kak Lutfan sendiri yang menemukanmu pingsan di jalan." "Kak Lutfan?" Rere mengangguk. "Iya, Kak Lutfanmu kembali." Entah harus merasa senang atau sedih mendengar kembalinya Kak Lutfan. Andai saja aku belum menikah dengan Mas Arka, tentu diri ini akan sangat bahagia bisa bertemu kembali dengan kekasih hati. Namun, aku juga harus menanyakan langsung alasan apa yang membuat lelaki itu pergi tanpa pamit. Tapi sekarang aku sudah memiliki suami, Re. Aku tidak mungkin menjalin kasih kembali dengan Kak Lutfan. Setidaknya kamu tanyakan langsung penyebab kepergiannya dari kehidupanmu. Jangan ada sedikit pun yang kamu sembunyikan darinya, termasuk tentang pernikahanmu, ucap Rere.
Aku mengangguk. Pasti, Rek. Lebih baik berterus terang di awal sekalipun itu menyakitkan. Daripada harus menutupi semua ini darinya yang pada ujungnya tetap akan menorehkan luka di hatinya. Kak Lutfan datang. Aku keluar dulu, ucap Rere seraya melangkah keluar ruangan. Di ambang pintu, Rere mengangguk ramah pada Kak Lutfan. Aira, ucap Kak Lutfan sembari melangkah mendekat padaku. Andai saja diri ini belum menjadi milik lelaki lain. Mungkin aku akan langsung mendekap erat tubuhnya, mengajaknya pergi ke penghulu, lalu tinggal satu atap merajut mahligai bahagia. Namun, semua itu kini tinggallah mimpi. Kami tidak akan pernah bisa bersama. Semesta seakan tak memberi celah sedikit pun untuk kami bersama mereguk bahagia. Aira, Kak Lutfan kembali memanggilku. Lelaki itu duduk di kursi yang berada di samping ranjang tempatku berbaring. Mengapa Kak Lutfan menghilang tanpa kabar? Apakah kakak tidak tahu seberapa khawatirnya Aira pada kakak? Lebih baik berterus terang, kalau ada wanita lain yang... Kak Lutfan mengunci bibirku dengan telunjuknya. Lelaki itu menggeleng. Kepergian kakak bukan karena hadirnya wanita lain. Selama jantung ini masih berdetak, hanya ada satu nama yang terpatri indah dalam relung hati. Seorang gadis yang selama ini selalu menerima dan mencintai kakak apa adanya. Gadis itu kamu, Aira. Tanpa meminta izin terlebih dahulu, air mata jatuh membasahi pipi. Ucapan Kak Lutfan sungguh membuat hati ini semakin merasa bersalah. Ada suatu getaran rasa yang tak mampu kuungkapkan saat melihat ketulusan yang terpampang di wajahnya. Terus, selama ini Kak Lutfan menghilang kemana? Ke planet Pluto, terus pergi ke bulan, mencari lahan untuk membangun istana cinta kita di sana. Kak Lutfan masih saja sama seperti dulu. Lelaki itu tak pernah bisa diajak berbicara yang serius. Aku serius, Kak. Kak Lutfan berdeham. Kakak bertemu dengan seorang yang baik hati, Ra. Dia memberi kakak rumah dan pekerjaan yang layak. Dia bilang wajah kakak mirip dengan anaknya yang sudah meninggal. Terus, mengapa kakak tidak memberiku kabar? Ceritanya panjang. Suatu saat nanti kakak pasti akan cerita kepadamu. Kak Lutfan menggenggam tanganku. Namun, aku langsung menghempaskannya perlahan. Tak ingin memiliki perasaan yang lebih dalam lagi padanya. Tak ingin juga memberikan harapan baru padanya. Apakah kamu masih marah pada kakak, Ra? Apakah kita masih bisa merajut tali kasih yang sempat terputus dulu? Aku menggeleng singkat. Maaf, Kak. Air mata mengalir semakin deras dari kedua sudut mataku. Jujur, aku merindukannya. Ingin rasanya mendekap tubuhnya. Namun, semua itu tidak mungkin. Mengingat sudah ada seseorang yang mengikatku dalam pernikahan yang sah di mata agama dan hukum. Walau pernikahan kami di atas kertas putih, tetapi diri ini tak ingin menodai kesucian dari pernikahan itu sendiri. Maaf, Kak. Kasih yang sempat terjalin di antara kita tak bisa kita rajut kembali. Papa,
menjodohkanku dengan lelaki yang kini sudah sah menjadi suamiku. Semesta hanya membiarkan kita bertemu dan saling mencintai, tetapi tidak untuk saling memiliki.